atau PMK adalah penyakit yang sangat menular yang salah satunya menyerang hewan beruku belah seperti sapi, kambing, kuda, domba. Penyakit PMK ini disebabkan oleh virus Foot and Mouth Disease atau FMDV yang masuk dalam famili Piscornaviridae dan genus Aptovirus. Gejala penyakit mulut dan kuku pada hewan rentan sedikit bervariasi antar spesies hewan dengan masa inkubasi penyakit berkisar antara 2-8 hari. Secara umum, gejala klinis penyakit mulut dan kuku adalah demam mencapai 39 derajat Celcius selama beberapa hari, tidak nafsu makan, dan lesu-lesu pada daerah mulut dan keempat kakinya. Lesi-lesi dalam bentuk lepuh-lepuh pada permukaan selaput lendir mulut, termasuk lidah, gusi, pipi bagian dalam, dan bibir. Dalam konteks saya, yaitu yang berkaitan dengan materi sosiologi peternakan, pendekatan solusi terhadap PMK tidak hanya berfokus pada aspek medis maupun biologis, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, ekonomi, budaya masyarakat peternak. Berikut adalah solusi yang saya rangkum berdasarkan teori sosiologi peternakan. Yang pertama ada pendekatan dan partisipasi. Ini berupa kolaborasi masyarakat peternak mengorganisir kelompok-kelompok peternak dalam satu komunitas untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit. Yang kedua ada penguatan lokal yang memanfaatkan praktik tradisional mungkin memiliki potensi dalam mencegah PMK seperti pola kandang atau rotasi pengembalaan. Berikutnya ada edukasi dan perubahan perilaku. Yang pertama ada penyuluhan, yakni memberikan edukasi tentang PMK dan cara pencegahannya melalui penyuluhan yang melibatkan tokoh masyarakat setempat sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima oleh komunitas. Selanjutnya perubahan perilaku ternak. Perubahan perilaku ternak ini masuk dalam hal sanitasi dan manajemen ternak dengan menggabungkan program ilmu pengetahuan modern dengan praktik yang dapat diterima secara sosial. Selanjutnya ada pemberdayaan ekonomi, yakni mendorong peternak untuk mengembangkan sumber pendapatannya sehingga ketergantungan ekonomi terhadap hewan ternak yang berisiko terkena bisa berkurang. Selanjutnya memfasilitasi akses peternak terhadap program asuransi. Selanjutnya ada kerjasama antar lembaga, yaitu membangun kerjasama antar lembaga pemerintah, akademisi, LSM, dan masyarakat lokal untuk menyusun strategi penanganan PMK yang efektif dan berkelanjutan. Berikutnya ada pendekatan kultural yang berisikan memahami dinamika sosial dan budaya komunitas peternak yang berbeda dan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai kepercayaan lokal. Selanjutnya adalah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan peternak terhadap program pencegahan PMK melalui pendekatan psikososial seperti memberikan pengakuan atau penghargaan kepada peternak yang berhasil menjaga kesehatan ternak mereka. Jadi kesimpulannya bahwa solusi untuk mengatasi PMK ini dengan melakukan pendekatan sosiologi yang harus melibatkan pendekatan sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Dengan begitu kita bisa memahami dinamika sosial komunitas, kebijakan dan program yang dilakukan itu efektif dan berkelanjutan bagi peternak itu sendiri. Selanjutnya tugas yang kedua yaitu proses sosial dan interaksi sosial. Ini ada empat materi yang berisikan konflik, kompetisi, cooperation, dan accommodation. Jadi konflik yang saya ambil yaitu peternak dan pemerintah. Satunya kelompok masyarakat terkait pembatasan mobilitas. Untuk kompetisi, persaingan antar peternak untuk menjual hasil ternak. Persaingan untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Untuk cooperation, kerjasama antara peternak dalam menangani PMK. Kerjasama antara pemerintah, peternak, dan lembaga terkait penelitian dan pengembangan vaksin. Selanjutnya akomodasi yang berisikan penerimaan keputusan pemerintah meskipun tidak sepenuhnya setuju. Pengorbanan sebagian kepentingan pribadi demi kepentingan bersama, adanya kompromi dalam penyelesaian konflik. Selanjutnya tugas yang ketiga
tentang kelompok dan organisasi sosial. Ada 3 soal di sini. Yang pertama, berdasarkan kasus yang saya pilih, mana yang berinteraksi dalam kasus tersebut. Yang kedua, bagaimana kestabilan kelompok sosial pihak-pihak yang berinteraksi dalam kasus tersebut. Yang ketiga, manfaat mengetahui tipe kelompok sosial dan kestabilan kelompok dalam menemukan solusi masalah dari kasus yang saya pilih. Untuk jawaban yang pertama, saya mengambil tipe Geminskov by Mind karena adanya pendekatan solusi terhadap PMK tidak hanya berfokus pada aspek medis maupun biologis, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat peternak. Yang kedua, penjelasan tentang kestabilan kelompok. Jawabannya sudah stabil dikarenakan antara tim komunitas dan masyarakat sudah memberikan edukasi tentang apa itu PMK dan gimana cara pencegahannya melalui penyuluhan yang melibatkan tokoh masyarakat setempat. Yang ketiga, manfaat mengetahui tipe kelompok sosial dalam menemukan solusi. Jadi manfaatnya kita jadi tahu bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan kepatuhan peternak terhadap program pencegahan PMK melalui pendekatan psikososial, seperti memberikan pengakuan atau penghargaan kepada peternak yang berhasil menjaga kesehatan ternak mereka. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tugas yang keempat dengan judul masyarakat dan kebudayaan. Ada 3 soal. Yang pertama, menemukan sebanyak mungkin unsur-unsur kultural universal pada DNA peternakan pada kasus yang saya pilih. Soal yang kedua, apa yang terjadi dalam unsur kultural universal dari kasus yang saya pilih. Soal yang ketiga, solusi yang direkomendasikan untuk menyelesaikan atau memperbaiki kasus unsur kultural universal tersebut. Baik, saya jawab. Yang pertama, unsur-unsurnya ada sistem pengetahuan. Di sini ada pengetahuan lokal, yaitu setiap komunitas peternak memiliki pengetahuan tradisional tentang penyakit hewan, gejala, dan pengobatannya. Pengetahuan ini seringkali diturunkan secara turun-temurun. Berikutnya ada pengetahuan ilmiah, yakni dalam menghadapi PMK, pengetahuan ilmiah ini penting. Mereka memberikan informasi tentang penyebab, penularan, dan cara pengendalian penyakit. Yang ketiga, penyebaran informasi, yakni penggunaan media sosial, radio, dan pertemuan langsung menjadi sarana penting untuk menyebarkan informasi tentang PMK kepada para peternak. Yang kedua, ada unsur sistem organisasi sosial. Ada komunitas peternak, yaitu kasus PMK seringkali memicu terbentuknya kelompok-kelompok peternak untuk saling membantu dan berbagi informasi. Upaya pemerintah, yakni mengkoordinasikan upaya pengendalian PMK, termasuk memberikan bantuan kepada peternak yang terdampak. Selanjutnya ada LSM yang bergerak di bidang peternakan juga ikut terlibat untuk memberikan dukungan kepada peternak, seperti pelatihan dan penyediaan bantuan logistik. Selanjutnya ada sistem peralatan dan teknologi. Peralatan peternakan, yaitu penggunaan peralatan peternakan yang tepat seperti kandang yang bersih, peralatan vaksinasi, dan sebagainya. Penggunaan peralatan ini sangat penting dalam mencegah penyebaran PMK. Selanjutnya ada teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi ini seperti aplikasi yang berbasis informasi, membantu dalam melacak penyebaran penyakit dan memberikan informasi kepada peternak secara real time. Ada obat-obatan dan vaksin, yaitu penggunaan obat dan vaksin merupakan bagian penting dari upaya pencegahan PMK. Selanjutnya ada sistem mata pencarian dan ekonomi. Dampak ekonominya, PMK dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi peternak, terutama yang mengendalikan
pemulihannya yaitu pemerintah sering memberikan bantuan ekonomi kepada peternak yang berdampak PMK seperti bantuan modular kerja atau asuransi ternak. Berikutnya ada sistem religi, yaitu upacara keagamaan yang mungkin melakukan upacara keagamaan untuk memohon perlindungan dari penyakit atau untuk memberikan penghormatan kepada hewan yang mati akibat PMK. Selanjutnya ada kesenian, yakni berisikan lagu atau puisi yang digunakan untuk menyampaikan perasaan, pengalaman para peternak yang terdampak PMK. Yang kedua, yang terjadi dalam unsur-unsur kultural universal. Jadi ada sistem, yang pertama ada sistem bahasa, yaitu komunikasi, elemen kunci dalam FMD, terutama dalam menyampaikan informasi tentang pengendalian, pencegahan, dan penyebaran penyakit. Bahasa yang jelas dan ringkas diperlukan untuk mengkomunikasikan informasi kepada peternak, masyarakat, dan pemerintah. Misalnya pemerintah mengeluarkan instruksi tertulis atau lisan mengenai protokol kesehatan hewan yang harus dipatuhi oleh peternak. Berikutnya ada sistem pengetahuan, yakni pengetahuan masyarakat mengenai penyakit mulut dan kuku, penularan dan pencegahannya, khusus di sektor-sektor peternakan yang merupakan elemen kunci dalam penanganan epidemi ini. Pengetahuan yang terbatas tentang penyakit ini dapat semakin meningkat penyebarannya. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi berbasis ilmu kesehatan hewan wajib dilakukan. Selanjutnya ada sistem teknologi, yaitu memanfaatkan teknologi dalam pengobatan, pencegahan, dan pengawasan FMD. Dan vaksinasi juga penting terhadap hewan ternak yang digunakan untuk mendeteksi virus serta mengobati. Selanjutnya ada sistem perekonomian. Perekonomian khususnya peternak dan industri terkait peternakan sangat terkena dampak wabah penyakit mulut dan kuku. Ternak yang terinfeksi dapat menyebabkan kerugian yang signifikan. Selanjutnya ada sistem keluarga. Peternak bergantung pada produk hewani akan sangat terkena dampak wabah ini. Selanjutnya ada sistem keagamaan. Beberapa komunitas memiliki pandangan dan kepercayaan agama tertentu mengenai perlakuan terhadap hewan ternak. Misalnya di beberapa komunitas peternakan dianggap memiliki makna keagamaan yang khusus. Selanjutnya ada sistem teknologi peralatan perumahan. Penyebaran penyakit ini juga berkaitan dengan teknik dan peralatan yang digunakan dalam peternakan. Penggunaan kandang bersama dan peralatan yang tidak higienis dapat meningkatkan penebaran penyakit mulut dan kuku. Oleh karena itu sangat penting untuk menggunakan peralatan rumah yang steril dan aman. Selanjutnya ada sistem pendidikan. Edukasi tentang PMK penting dilakukan untuk mencegah kebingungan dan kepanikan di kalangan peternak. Kita perlu menyebarkan pendidikan tentang cara penularan penyakit, cara pencegah, dan mengambil tindakan yang tepat. Yang ketiga, solusi menyelesaikan atau berbagi kasus dari unsur-unsur universal tersebut. Yang pertama, sistem sosial. Solusinya pendekatan kolaboratif masyarakat dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat seperti peternak, pemerintah, dan tenaga medis, veteriner dalam penanganan PMK. Bahasa. Solusinya komunikasi yang efektif, membuat materi kampanye yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat dengan menggunakan bahasa lokal. Ini penting terutama di daerah yang mungkin kurang terjangkau oleh informasi modern. Selanjutnya ada teknologi. Solusinya dengan cara vaksinasi massal. Dengan vaksinasi ini harus diiringi dengan memanfaatkan layanan kesehatan hewan. Selanjutnya ada sistem pengetahuan. Solusinya pengetahuan tradisional dengan memanfaatkan pengetahuan lokal tentang peternakan yang telah diwariskan turun-temurun, namun integrasikan dengan pengetahuan modern terkait kesehatan ternak. Dan yang terakhir ada sistem ekonomi. Solusinya membantu ekonomi bagi peternak dengan menawarkan kompensasi bagi peternak yang
terdampak dengan memfasilitasi akses ke bantuan keuangan atau program asuransi ternak. Dan tugas yang terakhir dengan tema lembaga kemasyarakatan. Soal yang pertama, posisi strata dari masing-masing pihak yang berinteraksi dalam kasus peternakan. Alasan mengapa saya menempatkan pihak-pihak tersebut. Soal yang kedua, mobilitas sosial yang saya temukan dalam kasus saya. Soal yang ketiga, status dan ranking masing-masing pihak yang ada dalam kasus saya. Jawaban yang pertama, ada peternak kecil dan menengah. Alasannya karena peternak kecil dan menengah lebih rentan terhadap dampak ekonomi dari wabah PMK. Mereka memiliki keterbatasan dalam akses ke sumber daya seperti vaksin, peralatan, dukungan medis hewan. Ketergantungan mereka pada peternakan sebagai mata pencarian utama membuat posisi mereka lebih lemah secara ekonomi dan sosial. Lanjut, pedagang ternak, ini strata menengah. Alasannya karena memiliki peran penting dalam rantai pasok industri peternakan, namun posisi mereka lebih rentan terhadap regulasi pemerintah, terutama jika ada kebijakan karantina atau pembatasan distribusi ternak. Selanjutnya ada pemilik peternakan besar, yaitu strata menengah tinggi, dengan alasan memiliki posisi ekonomi yang kuat dan pengaruh besar di industri peternakan. Mereka memiliki banyak sumber daya untuk menangani wabah, seperti kemampuan untuk membeli vaksin, obat-obatan, dan menyediakan fasilitas perawatan kesehatan bagi hewan agar lebih baik. Selanjutnya pemerintah dari strata tinggi, dengan alasan pemerintah memiliki otoritas tinggi dalam regulasi dan pengendalian penyakit di sektor peternakan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan pedoman serta program penanggulangan seperti vaksinasi massal, karantina, dan pelarangan distribusi ternak. Dan yang terakhir ada konsumen. Alasannya konsumen akhir seperti pembeli daging dan produk susu berada di strata sosial yang lebih rendah dalam kasus ini karena mereka tidak memiliki kontrol langsung terhadap penyelesaian masalah PMK. Untuk jawaban nomor 2 terkait mobilitas sosial, yaitu penurunan ekonomi di sektor pertanian. Peternak yang menggantungkan hidup pada hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan kambing bisa mengalami penurunan ekonomi yang signifikan akibat wabah PMK. Jika wabah ini memusnahkan sebagian besar ternak, maka dapat jatuh miskin atau mengalami kesulitan finansial. Selanjutnya ada akses pendidikan dan kesehatan. Keluarga yang terdampak PMK mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan atau layanan kesehatan karena keterbatasan ekonomi. Untuk jawaban yang terakhir, yaitu status dan ranking dalam kasus yang saya pilih. Jadi saya mengambil pemerintah dengan status regulator dan pengawas utama dalam bidang kesehatan hewan dan pengendalian penyakit di tingkat nasional maupun daerah. Dengan ranking, regulasi, membuat kebijakan terkait pengendalian penyakit, vaksinasi, karantina, dan distribusi hewan, pencegahan, melakukan kampanye dan program vaksinasi massal, serta mengatur pergerakan ternak untuk mencegah penyebaran penyakit, serta pengawasan melalui hewan dan produk ternak seperti daging, susu, dan lain-lain untuk memastikan tidak terjadinya penyebaran penyakit PMK. Selanjutnya ada peternak dengan status pihak yang terdampak langsung karena mereka memiliki dan merawat ternak yang berpotensi terinfeksi PMK. Dengan ranking, pengelola ternak bertanggung jawab atas kesehatan hewan dan kebersihan. Selanjutnya pelaksana vaksinasi yang dijalankan oleh pemerintah atau pihak yang terkait. Dan yang terakhir, penjaga ketertiban, mentaati peraturan karantina dan pembuatan
lalu lintas ternak saat terjadi wabah, serta melaporkan kasus dugaan PMK kepada otoritas terkait. Demikian presentasi dari tugas ujian akhir saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq.